like, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Ingat, bunyikan loncengnya juga ya. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran yang kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang keyboarding. Nah, di dalam bahasa Indonesia, keyboarding ini disebut juga dengan kegiatan mengetik. Tahukah kalian tentang mengetik? Atau apakah kalian sudah pernah mempraktikannya? Sebagai anak perkantoran, kalian harus pandai mengetik ya. Karena di jurusan perkantoran, kalian akan belajar semua tentang bagaimana menjadi seorang sekretaris yang handal. Sedangkan mengetik ini adalah pekerjaan dari seorang sekretaris sehari-hari. Maka dari itu, kalian harus mampu untuk melakukan kegiatan tersebut. Apalagi sekarang ini adalah era globalisasi yang menuntut kita untuk menguasai macam-macam dari teknologi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian dapat menjelaskan esensi pengetikan cepat dan tepat. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Nah, sedang apakah mereka? Ya, benar sekali. Mereka sedang melakukan kegiatan mengetik. Lalu apa sebenarnya pengertian dari mengetik itu sendiri? Mengetik adalah memasukkan data berupa tulisan atau angka ke dalam komputer menggunakan keyboard. Jadi, dapat kita lihat ya bahwa kegiatan mengetik itu berhubungan dengan penggunaan komputer. Nah, pada masa lalu, orang banyak menggunakan mesin ketik manual untuk membuat naskah. Kan tetapi, sekarang mesin tersebut sudah banyak ditinggalkan. Karena kenapa? Karena memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya seperti suara yang sangat keras, kemudian kesalahan yang tidak dapat dihapus, serta tidak menghemat tenaga karena menggunakan tenaga manusia sepenuhnya. Ada yang tahu bagaimana wujud dari mesin ketik manual itu sendiri? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah contoh dari mesin ketik manual. Kan tetapi sekarang orang banyak beralih ke mesin ketik komputer ya. Karena mengetik dengan menggunakan komputer ini lebih banyak memiliki kelebihan dibandingkan mesin ketik manual. Lalu, metode apa yang dapat diterapkan dalam kegiatan mengetik itu sendiri? Dalam kegiatan mengetik, itu ada beberapa metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama, metode mengetik sistem buta, yaitu sistem mengetik tanpa melihat layar dan touch di keyboard. Jadi ketika mengetik, kita hanya fokus kepada naskah yang kita ketik. Yang kedua adalah mengetik sistem berirama. Mengetik sistem berirama ini berarti mengetik yang mengeluarkan bunyi-bunyi yang berirama dari touch yang ditekan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, mengetik 10 jari. Mengetik 10 jari ini adalah sistem mengetik dengan menggunakan 10 jari tanpa melihat keyboard. Nah, jadi kesimpulannya, jika ketiga sistem ini diterapkan secara bersama-sama, maka akan menjadi
sebuah sistem yaitu mengetik 10 jari buta dan berirama. Oke, sekarang kita lanjutkan ke petunjuk dasar dari mengetik. Nah, ada beberapa petunjuk dasar mengetik yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah melakukan persiapan mengetik. Apa yang harus kita siapkan ketika akan mengetik? Tentu saja yang paling utama adalah peralatannya. Misalnya komputer. Ketika komputer sudah tersedia, maka kita harus mengaktifkan lembar kerja. Kalau kita akan membuat naskah, berarti kita mengaktifkan Microsoft Word. Tapi kalau kita akan mengetik angka-angka, maka kita membuka lembar kerja Microsoft Excel. Setelah itu, kita setting halamannya. Kemudian orientasi kertas, juga spasi dan paragraf. Yang kedua adalah letak naskah. Di mana seharusnya naskah itu berada? Nah, naskah berada di sebelah kanan mesin komputer dan agak menyerong. Yang ketiga, sikap mengetik. Nah, di dalam sikap mengetik ini ada 5 posisi yang harus kalian pelajari juga. Yang pertama adalah posisi kepala dan leher. Bagaimana posisi kepala dan leher? Yaitu harus tegak dengan wajah menghadap kepada komputer. Kemudian posisi badan, punggung, dan pundak. Posisi badan dan punggung itu harus tegak, sedangkan posisi pundak tidak terlalu naik ke atas maupun ke bawah. Kemudian posisi kaki. Posisi kaki itu seharusnya menapak di lantai atau sandaran kaki. Kemudian posisi mouse dan keyboard. Nah, bagaimana seharusnya posisi menggunakan mouse dan keyboard? Untuk mouse, kita harus memegang dengan ringan dan klik dengan tegas. Sedangkan posisi keyboard, yang pertama kita harus memposisikan keyboard cukup tinggi. Kenapa harus tinggi? Agar bahu lebih rileks dan dalam menjangkau keyboard. Kemudian lengan lurus menghadap pada keyboard. Sedangkan posisi lengannya itu tetap berada di kursinya. Kemudian yang ketiga, posisi keyboard langsung di dekat penggunanya. Tujuannya apa? Agar mudah dijangkau. Kemudian lengan bawah sejajar dengan lantai dan membentuk sudut 90 derajat. Yang selanjutnya yaitu mengistirahatkan tangan jika merasa pegal. Nah, ketika tangan kita merasa capek, maka alangkah baiknya kita istirahatkan tangan dengan memindahkan tangan dari keyboard. Jangan malah meletakkan di atas keyboard. Kemudian yang terakhir adalah tekan tombol dengan lembut, ya. Jadi itu tadi posisi menggunakan mouse dan keyboard. Selanjutnya yang kelima adalah bagaimana cara kita menggunakan komputer. Letakkan monitor tepat di depan kita. Nah, tinggi monitor ini sedikit di bawah mata. Kenapa harus di bawah mata? Karena kalau terlalu tinggi atau rendah akan menyebabkan nyeri pada leher dan pundak. Dan yang ketiga adalah jarak monitor dengan pekerja sepanjang tangan kita, antara 45 sampai 60 atau 70 cm. Coba kalian perhatikan gambar ini.
Di sini ada dua posisi duduk dan posisi mata. Kira-kira mana yang benar? Ya, yang benar adalah yang memiliki centangan hijau. Kenapa gambar ini benar? Coba kalian lihat. Posisi kepala, leher, dan punggung itu tegak. Kemudian tangan. Tangan membentuk sudut 90 derajat. Kemudian posisi monitor dan keyboard itu ada tepat di depan bekerja. Kemudian kalian lihat kaki menapak pada sandaran kaki atau bisa juga menapak di lantai. Jadi ini merupakan contoh bagaimana posisi duduk dan mata yang benar. Nah, di dalam kegiatan mengetik ada dua macam jenis keyboard yang digunakan. Yang pertama adalah keyboard QWERTY. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah contoh dari keyboard QWERTY. Susunan dari tanda baca itu ada di bawah sebelah kanan. Bisa kalian lihat, ada koma, ada titik, titik dua, petik, dan sebagainya ada di bawah sebelah kanan. Kemudian kalian dapat melihat lagi bahwa itu tombol QWERTY adalah dari baris kedua. Itu ada susunan tombol yang membentuk kata QWERTY. Ini ya, QWERTY. Jadi jika kalian melihat sebuah keyboard dengan susunan kata QWERTY di baris nomor 2 sebelah kiri, maka jelas bahwa keyboard tersebut adalah keyboard QWERTY. Kemudian yang kedua adalah keyboard Dvorak. Bagaimana susunan dari keyboard Dvorak? Nah, jadi keyboard Dvorak itu bisa kalian lihat tanda baca ada di atas sebelah kanan dan sebelah kiri di baris kedua. Kalau tombol QWERTY, keyboard QWERTY tadi di baris kedua susunan kata QWERTY. Tetapi pada keyboard Dvorak itu di baris 2 pada sebelah kiri tanda baca. Dan tidak ada susunan tombol yang membentuk kata QWERTY. Jadi mudah ya membedakan. Kalau ada susunan kata QWERTY berarti keyboard tersebut adalah keyboard QWERTY. Kalau tidak ada susunan QWERTY berarti keyboard tersebut merupakan keyboard Dvorak. Nah, dari kedua jenis keyboard ini, keyboard QWERTY adalah keyboard yang paling sering digunakan. Nah, untuk materi kali ini sudah cukup ya teman-teman. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa esensi mengetik cepat dan tepat itu dapat tercipta apabila kita menerapkan metode mengetik 10 jari dan dibarengi dengan sistem buta juga berirama. Oke, kita akan lanjutkan materi ini pada video berikutnya. Tetap di bab 2 pada bagian 2. Masih tentang pembahasan bab keyboarding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.